Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat Selasa ceria. Mudah-mudahan anak-anak dan ayah bunda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tematik, tapi sebelum kita belajar, Ibu mau nanya dulu ya kabar anak-anak sekarang. Bagaimana kabar anak-anak pada hari Selasa ini? Jawabannya gimana? Masih ingat gak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Yes, yes, Allahu Akbar. Nah, oke. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan kemarin di video call ya, pada hari ini kita akan belajar tematik tentang tema tema 6 itu tentang apa? Tentang panas dan perpindahannya. Nah, apa sih yang terbayang di benak anak-anak kalau kita membicarakan tentang panas? Coba dijawab ya di rumah masing-masing. Mungkin kalau misalkan kita membicarakan tentang panas, pasti tidak akan lepas dengan yang berhubungan dengan api ya. Karena memang yang mengandung panas itu secara umum mungkin secara general gitu ya, anak-anak taunya api gitu. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu ya. Nah, kita memiliki sumber energi panas yang tidak pernah habis. Kemarin udah Ibu bahas juga, apa itu? Matahari. Nah, Allah menciptakan matahari itu jauh dari bumi ini, sekitar 150 juta ukurannya ya. Tetapi panasnya itu sangat terasa ke kita, sampai-sampai jemuran kita, baju kita gitu yang kita jemur di luar itu bisa kering ya. Padahal kan kalau dilihat-lihat jauh gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, sebelum kita ke sumber panas di sekitar kita, kita akan mempelajari dulu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, teks eksplanasi adalah teks yang mengandung fakta. Kalau secara singkat itu artinya seperti itu. Teks yang mengandung fakta sesuai dengan data. Nah, biasanya seperti fenomena alam, seperti sekarang ini ya, kita sedang pandemi ya. Itu kalau misalkan dibuat narasi atau cerita, itu termasuk teks eksplanasi karena berdasarkan data yang secara faktual ya, tidak diada-ada gitu ya. Nah, ciri-cirinya juga selain fenomena alam ada sosial dan budaya yang memang sudah ada. Contohnya budaya di Indonesia itu kepada guru itu salam tangan ya, sun tangan gitu ya. Tetapi kan sekarang sedang masa pandemi, kita menghindari untuk berjabat tangan gitu ya. Nah, kemudian teks eksplanasi itu ada bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama yaitu pernyataan umum. Biasanya dalam teks eksplanasi itu yang pertama disebutkan itu pernyataan umum. Secara umum apa yang akan kita jelaskan dijelaskan di paragraf pertama biasanya. Setelah itu yang selanjutnya ada deretan penjelas. Tidak jauh dengan teks-teks yang kita pelajari waktu itu ya. Hanya saja istilahnya yang berbeda mungkin ya. Nah, ada deretan penjelas. Contohnya, yang pertama itu pernyataan umum bahwa coronavirus itu ya, kita menceritakan corona misalkan ya. Coronavirus adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian berasal dari COVID-19 dan sebagainya mungkin. Nah, deretan penjelasnya mungkin apa penyebabnya, terus seperti apa gejalanya gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kesimpulannya. Misalnya kesimpulannya ada tambahan juga di Kota Banjar yang terpapar berapa, yang reaktif berapa, dan sudah diisolasi berapa, isolasi di RSU di mana, di ASI, di Langan, dan yang isolasi mandiri berapa, begitu ya. Itu ciri-cirinya ya. Itu strukturnya mungkin ya, lebih ke bagian-bagiannya. Nah, setelah itu ada ciri-cirinya. Nah, biasanya kan sudah dijelaskan ya, teks eksplanasi itu sesuai dengan fakta, data data yang faktual gitu ya. Nah, yang pertama itu
muat informasi fakta, yang kedua bersifat keilmuan. Nah, jadi bukan hanya sekedar dongeng belaka, biasanya tentang keilmuan. Ini kan kita harus mengetahui keadaan dunia ini seperti apa sekarang. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Oke, yang selanjutnya bersifat informatif. Jadi menginformasikan sesuatu. Ya, berarti kan menginformasikan jumlah orang yang terpapar berapa dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir, jika teks eksplanasi itu berupa proses, pasti ada tahapan-tahapannya. Contoh, ya, virus corona itu terjangkit menular melalui hidung, makanya kita harus pakai masker. Kemudian melalui mata, makanya kita juga harus pakai face shield ya. Begitu. Nah, kemudian langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Nah, apa aja yang harus kita persiapkan ketika akan membuat teks eksplanasi? Yang pertama, menentukan hal pokok. Apa sih yang akan kita buat dalam teks tersebut? Misalkan ya, sekarang kita beralih dari corona beralih ke panas suatu benda ditentukan oleh ruangan misalnya ya. Atau mungkin begini, kita akan mencari benda-benda yang menghantarkan panas dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nanti ada istilahnya ya, konduktor dan isolator seperti itu. Nah, setelah kita menentukan hal yang pokok, yang kedua kita mencari informasi. Kita cari tuh informasinya, apa aja sih benda yang memang dapat menghantarkan panas dengan baik gitu ya. Kan ada besi, logam gitu ya. Besi dan logam ya, itu contoh sederhananya. Terus yang kedua, yang isolator itu yang tidak menghantarkan panas dengan baik apa? Misalnya kayu, plastik gitu ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita membuat pernyataan umum, karena memang di bagian teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Nah, kita harus membuat pernyataan umum seperti itu. Kemudian selanjutnya membuat deretan penjelas yang tadi ya. Setelah itu kita membuat kesimpulan dari teks yang kita buat. Nah, begitu. Terus biasanya kan memang teks eksplanasi itu mengandung informasi ya. Nah, kita juga harus bisa mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Seperti itu ya. Nanti silakan buka di halaman 31. Kemudian kita juga harus bisa membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian mencari teks eksplanasi dari media cetak, mau dari koran, majalah, ataupun buku-buku bacaan yang kalian punya di rumah ya. Untuk teksnya silahkan kalian fotokopi, ditempelkan di buku ya, atau di kertas HVS mungkin supaya lebih rapi. Nah, setelah kalian tempelkan, cari bagian-bagiannya. Yang pertama pernyataan umumnya, di bagian apa ya, bagian yang mana, kemudian deretan penjelas, setelah itu kesimpulannya. Seperti itu untuk teks eksplanasi. Nah, selanjutnya teks eksplanasi juga bisa kita buat melalui peta pikiran ya. Kita sudah pernah membuat ya di semester kemarin ya. Nah, setelah itu juga teks eksplanasi juga bisa dibuat melalui diagram. Nah, diagram itu macam-macam ya. Nah, seperti itu. Itu untuk materi teks eksplanasi. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang sumber panas di lingkungan sekitar kita. Nah, kita kembali lagi ke matahari. Matahari itu sumber energi panas terbesar yang ada di dunia ini, yang tidak akan pernah habis ya. Nah, matahari itu bukan sekedar sumber panas, tetapi sumber cahaya. Nah, ini juga ada contoh ya. Nanti kita praktekkan ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Kalian siapkan gelas ya. Gelas diisi dengan air panas, kemudian masukkan sendok logam ya. Nah, apa yang akan terjadi? Panas tersebut akan berpindah ke sendok. Jadi sendoknya itu jadi panas. Mengapa bisa seperti itu?
Oke. Begini ya. Perpindahan panas dari benda ke benda lainnya itu disebut kalor. Nah, air panas tersebut melakukan aktivitas memindahkan panasnya dari air ke sendok. Makanya sendok tersebut menjadi panas. Biasanya benda-benda logam itu menjadi panas ketika dipanaskan seperti itu ya. Nah, kemudian pengaruh apa saja sih yang bisa terjadi ketika terjadi kalor ya, perpindahan. Nah, yang pertama perubahan suhu. Yang tadinya sendok itu dingin karena terkena air panas menjadi panas. Kemudian perubahan wujud benda. Nah, ada juga yang memang misalnya es batu. Kita panaskan di bawah terik matahari. Nah, es batu tersebut kan tadinya berupa benda padat ya, tetapi menjadi cair. Itu namanya mencair. Jadi masih ada lagi istilah-istilahnya ya. Ada mencair, dari padat menjadi cair. Ada membeku, dari cair menjadi padat. Ada menyublim, ada penyusutan ya, dan lain-lain. Begitu ya.